Ya, teman-teman, biar nggak keganggu. Siap. Nanti di nanti dibuka tutup aja. Oke, terima kasih teman-teman. Ini bisa dibilang perdana ya Cosidina tahun ini. Tapi perdana ini prosesnya sudah cukup lama teman-teman. Kita secara organisasi mungkin yayasannya sudah 8 tahun. Secara metode pembelajaran online memang 4 tahun kali Cosidina ya semenjak COVID mulai gitu. Nah ini tentu saja saya yakin teman-teman lebih prefer kalau offline ya, cuman tantangannya ya ini kotanya dan lain-lainnya gitu. Saya langsung aja teman-teman. Jadi ini mungkin yang belum terlalu familiar dengan Iranesia ya. Kita sebenarnya kalau teman-teman lihat ini ada beberapa badan hukum ataupun beberapa program ya. Ini ada di bawah, ada di Genesia. Nanti saya jelaskan itu apa. Lalu ada Armornesia. Kita juga ada Wiranesia Foundation, ada Coach Warren Academy, ya, ada Wiranesia Inkubator tentunya sama Suara UMKM gitu. Nah, jadinya tahun ini bisa dibilang sebenarnya sih maunya mulai awal Januari, tapi rupanya Miranesia ditugaskan atau diminta oleh Pertamina Foundation untuk fokus satu grup kecil, ada 153, jadi kita fokus di sana dulu di bulan Januari. Nah ini ya teman-teman harapannya sudah bisa mulai di bulan Februari, program Miranesia Inkubator gitu. Nah, untuk yang belum kenal, memang paling gampang Google aja nama saya, boleh nama lengkap. Cuman kalau mau mengetahui kegiatan ada di IG, ya IG-nya saya Farhan Sajaya, silakan di follow. Yang mau fallback sih monggo aja nanti DM. Saya apa namanya biasa kalau memang mau di fallback saya fallback. Nah jadi buat teman-teman kalau lihat di media sebelah kiri ini mungkin saya bilang visi misi ya, karena saya di dunia bisnis, di dunia UMKM entrepreneurship mungkin bisa dibilang sudah hampir berapa ya, 10 tahun lebih gitu ya. Saya memiliki sertifikat coach saja sudah dari 2012, jadi bisa dibilang 12 tahun gitu. S3 saya kebetulan kewirausahaan, ya. S2 saya finance atau keuangan dari Amerika Serikat, dan S1 saya akuntansi gitu. Nah, jadi kalau teman-teman lihat sebenarnya yang saya masih cari dan mudah-mudahan sudah ketemu nih teman-teman formulanya, bagaimana teman-teman bisa naik kelas ya, tanpa harus hadir di pertemuan gitu, dan tanpa harus meninggalkan bisnisnya, bahkan maksudnya meninggalkan tempat produksinya gitu ya. Idenya niatannya seperti itu gitu ya. Jadi kita kita mulai di sesi malam ini. Nah ini IG saya, kembali lagi silahkan di ngintip-ngintip, di follow-follow ya. Memang saya juga pahami sudah mulai mendekati Valentine ya Kos Dina, 14 Februari. Jadi harapan saya tetap teman-teman fokus jualan, tetap fokus produksi ya. Yang memang terlibat silahkan, yang tidak apa-apa gitu. Karena memang ini musim politik katanya ya. Kan kalau sama plus musim bola juga sih sebenarnya. Nah ini profilnya nih Coach Dina dan teman-teman semua ya. Per tadi saya cek sudah 1.310 nih Coach Dina yang mendaftar ya. Ada dari 24 provinsi, 140 kabupaten kota ya. Ini buat teman-teman yang mendaftar mestinya dapat e-daftar nih sebelah kanan ini. Bisa lewat email atau Alhamdulillah. bila tidak lewat email bisa lihatnya di apa di Google Drive ya. Nanti banyak informasi di grup. Cuman buat teman-teman mungkin sebelum lebih jauh, grupnya mungkin tidak saya buka terus-terusan gitu ya. Jadi bukanya lebih banyak one way-nya gitu ya. Karena kalau dibuka, kalau isinya 1.000 biasanya tangtung-tangtungnya kebanyakan gitu. Jadi nanti grup ini buat teman-teman fokus dengan kegiatan kita. Memang ada rencana kita bikin grup khusus provinsi ataupun kabupaten kota. Nah kalau itu memang silahkan teman-teman bersilaturahmi ya. Nah, saya lanjutkan dari segi profil ini menarik ya. 89% memproduksi, 11% reseller ya. Jadi ini juga buat teman-teman ini sama dengan konsep kita bahwa nanti kita juga akan bantu teman-teman produsen digandengkan atau dijodohkan dengan reseller gitu. Nah, lihat profil selanjutnya ya, profil bisnis ya 93% usaha mikro, itu di bawah 25 juta, 6% usaha kecil, 1% usaha menengah ya. Nah, jadi kalau dilihat memang harapannya terutama usaha mikro bisa naik kelas ya, omsetnya naik gitu.
Nah, ini 26% telah berjalan lebih dari 5 tahun. Eh, Pria wanita 80-20, 60% di atas 40 tahun ya, termasuk saya dan Kosdina pastinya. 70% kuliner nih, 11 kria, 9 fashion ya, sisanya 10% campuran gitu. Nah, ini data di saya, terutama yang sudah ngisi data, ternyata 47% belum menggunakan marketplace gitu. Ya, jadi ini nanti harapannya juga nanti akan ada pelatihan-pelatihan ya. Nah, jadi kalau ditanya nih teman-teman, tujuannya apa ini 4 aja ya. Jadi maksudnya eh, harapan besarnya ya, karena ini juga eh, sebuah perjalanan kalau buat saya ya, sudah cukup lama bergaul dengan teman-teman UMKM. Jadi yang pertama bisnisnya bisa go digital ya. Nah, kedua omsetnya naik nih teman-teman. Saya selalu bilang ke teman-teman fokusnya omset naik aja ya, karena saat ini kalau teman-teman makin terkenal, biasanya makin sering diajakin pelatihan, makin sering diajakin keliling-keliling gitu. Tapi kalau saya tanya, omsetnya nggak naik-naik. Nah, ini yang sedikit hati-hati jebakannya gitu ya. Jebakannya eh, aktif tapi omset nggak naik gitu. Ya, jadi kalau naik kelas berarti mikro kecil, kecil menengah ya, karena kita hanya 2 kelas itu. Nah, yang terakhir menjadi mentor ya. Jadi Coach Dina pun dulu awalnya juga bukan coach ya, awalnya mentor, jadi coach bahkan jadi trainer gitu. Nanti akan dijelaskan ekosistemnya karena saat ini kalau coach kita sudah 500, kalau mentor kayaknya 1.500 lebih seluruh Indonesia gitu. Nah, mentor dan coach ini mereka saling kolaborasi dengan pemerintahan daerah gitu ya. Jadi empat ini teman-teman kalau ditanya kenapa malam-malam kita saling memandangi komputer dan laptopnya ya karena empat ini gitu ya. Nah, ini ya monggo buat teman-teman eh, sebelum lebih jauh eh, harapannya yang di bawah 25 bisa ke 25 ya. Yang 25 bisa ke 200, yang 200 bisa 4,5. Ini sebulan ya gitu. Nah, ini formulanya apa nanti akan dijelaskan gitu. Nah, ini mungkin sambil menunggu biar nggak ngantuk, mungkin bisa ketik di kolom chat nih. Mau nggak sih omsetnya naik gitu ya? Kalau misalnya mau, omsetnya mau berapa gitu. Karena teman-teman nanti akan ditantang oleh saya di bulan Februari, omsetnya saat ini berapa, naiknya jadi berapa gitu. Ya. Nah, itu jangan maunya aja tuh. Maksudnya maunya jadi berapa ya gitu. Coba deh diketik deh maunya jadi berapa. Karena ya kalau mau pasti semuanya juga mau gitu ya. Ya, jadi dengan adanya angka, teman-teman jadinya bisa memvisualisasikan gitu. Ya. Silakan dilanjutin di meeting chat ya. Lanjut dulu. Nah, tahapannya ini teman-teman saya bikin sederhana ya. Pembelajaran dan pretest ya. Lalu ada konsultasi bisnis. Sebenarnya malam ini konsultasi bisnis. Jadi nanti dengan saya tidak ada materi, lebih ke konsultasi bisnis. Nah, yang kedua di bawah ini perluasan saluran distribusi dan akses permodalan nanti dengan mitra ya. Nah, saluran distribusi saat ini kita ada mitra dengan eh, Jago Reseller. Permodalan banyak sekali, ada fintech, ada perbankan, ada core ya. Jadi nanti ada sesi khusus buat teman-teman khusus permodalan gitu ya. Nah, ini juga sama, mungkin senam jempol biar nggak ngantuk. Sudah siap atau belum gitu ya. Saya temanya itu Are you ready gitu kan ya. Karena kadang-kadang apa yang ada di kepala sama ada di hati itu suka beda. Jadi memang Are you ready-nya itu kembali lagi ready menembus omset tadi gitu ya. Jadi sudah ada kemauan, sudah ada angkanya, sudah siap apa belum? Karena setelah siap ini ada tahapannya. Jadi buat teman-teman ini kan menarik ya. Kalau kita lihat di Zoom ini yang hadir 183, yang daftar itu 1.300. Jadi teman-teman bisa kira-kira 15% yang 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 mungkin nyatanya serius ataupun komit untuk naik kelas gitu. Tapi nggak apa-apa, saya paham sih. Memang kadang hujan, kadang malam, kadang lain-lain. Jadi oleh karena itu kita rekam gitu. Nah, ini timelinenya teman-teman. Nanti materi mungkin saya bisa share di Google Drive materi materi malam ini ya. Tapi ini agar buat saling mengingatkan. Jadi nanti di grup WA itu eh, akan lebih banyak ditutupnya gitu ya. Di banyak tutupnya. Dan nanti akan diingatkan setiap minggu. Misalnya minggu ini, minggu pertama. Sebenarnya sih udah kemarin udah saya kasih linknya ya. Harap
menonton video YouTube ya. Jadi buat teman-teman video YouTube itu nanti ada yang dari Wiranesia, mungkin nanti ada dari beberapa mitra gitu. Karena menurut saya sih rada sayang kalau kita melakukan pembelajaran via Zoom gitu ya. Idealnya direkam, teman-teman bisa nonton lagi sambil produksi ke, sambil di jalan ke gitu ya. Nah, minggu kedua nanti kita akan ada sesi konsultasi usaha dan pretest ya. Nah, konsultasi usaha nanti dalam format bisa tanya jawab di grup ya, bisa tanya nanti di saya jawab di YouTube, nanti formatnya akan diberitahukan ya. Dan setelah itu ada pretest ya. Pretest beberapa sudah mulai ya, yang kemarin busy scoring sama DJ scoring. Nah, minggu ketiga mungkin minggu ketiga ini asumsi setelah Valentine ya, setelah 14 Februari akan ada sertifikasi mentor sama malam gini ya, mungkin sesinya. Setelah itu post test dan sertifikat kelulusan gitu. Jadi kalau teman-teman lihat setelah sebulan ngapain coach? Kan udah selesai gitu ya. Teman-teman bisa ikutan lagi dengan target omset yang lebih tinggi bulan depannya atau aktif menjadi mentor gitu ya. Nah ini kurang lebih seperti ini timelinenya. Ya ini pembelajaran nih teman-teman, sudah ada sebenarnya sih kalau materi pembelajaran saya banyak sekali. Tapi yang teman-teman minta nonton itu yang ada 5 itu yang saya sudah kirim berapa kali ya. Lalu kan nanti ada beberapa webinar ya teman-teman yang selalu rutin setiap Selasa malam itu dengan Jago Reseller yang akan datang akan ada dengan beberapa contohnya dengan Lion Parcel ya tentang packaging. Nanti ada beberapa dengan permodalan udah kemarin ya, permodalan sudah kemarin. Jadi nanti akan ada rutin lah gitu ya. Jadinya nanti webinarnya nggak dengan saya terus, takutnya nanti bosan ya dan lainnya gitu ya. Nah ini buat teman-teman, saya harapkan teman-teman sudah mulai terbiasa nonton YouTube ya gitu karena istri saya kebetulan bisnisnya kue, roti ya, masakan, punya kafe sekarang dan percaya nggak percaya ini ya, Coach Dina itu semuanya belajar dari YouTube gitu. Ada berapa sih dari TikTok gitu ya. Jadi memang buat teman-teman sebenarnya materi pembelajaran banyak sekali. Jadi saran saya teman-teman membiasakan ya nonton secara online. Nah ini sebelah kanan ini Jago Reseller ya teman-teman. Nah, nanti ada sesi khusus harapannya di setiap Selasa malam dengan Selasa pagi deh sorry dengan Coach Aga. Jadi buat teman-teman ya sederhananya Jago Reseller ini nanti teman-teman jadi produsen nanti kita akan bantui teman-teman jodohin gitu ya. Jadi kalau tadi dilihat kan ada 90% itu produsen, 10% reseller ya. Jadi kalau udah 1.300 berarti bisa dibilang 1.100-nya itu produsen, 100-an lebihnya itu 150 mungkinnya itu reseller. Nah, itu nanti kita coba tempel-tempel gitu ya. Nanti transaksinya di Jago Reseller. Saat ini transaksi semua Jago Reseller masih gratis, kita masih bentuk polanya ya. Karena Jago Reseller ini bisa dibilang marketplace yang nanti teman-teman akan dibantu membentuk pasukan resellernya gitu. Ya, jadi ini mengingatkan kembali aja. Jadi memang nonton YouTube-nya wajib ya. Tidak hanya materi saya, nanti materi-materi lainnya gitu. Karena mungkin lagi ada acara apa dan nggak sempat gitu ya. Nah ini pretestnya teman-teman. Ini pretestnya nanti ada pretest, ada business scoring ya dengan skor nilai dan Digipreneur scoring ya. Buat teman-teman, business scoring dan Digipreneur scoring ini akan menggunakan email. Jadi tidak bisa diedit, hanya bisa satu kali. Kalau teman-teman mau beberapa kali, berarti mesti menggunakan email yang berbeda. Nah, pretest ini nanti akan ada sertifikat kalau teman-teman mau cetak silahkan ya mau dilengkapi CV-nya gitu ya, CV sebagai pelaku usahanya juga silahkan gitu. Ya. Nah, ini seperti ini ya. Jadi yang sebelah kiri adalah business scoring dengan nilainya dan sebelah kanan Digimon scoring juga dengan nilainya gitu. Ya. Ini selalu ada foto saya biar kelihatan sayanya gitu ya. Oke, jadi yang belum nanti saya akan kasih linknya lagi di grup ya, biar teman-teman nanti eh, bisa melakukannya gitu. Termasuk datanya siapa yang sudah, siapa yang belum nanti juga akan rutin. Jadi buat Siap, teman-teman nanti Coach. memang grupnya banyaknya ditutup ya, jadi nggak dibuat terus. Oke, Coach Dina, kita mulai masuk di sesi konsultasi nih. Saya kasih materinya dulu, setelah itu teman-teman bisa tanya jawab ya, biar nggak terlalu nyimak materinya. Mungkin Coach Dina satu ini mungkin nggak usah banyak-banyak, mungkin 5 menit gitu ya.
apa Iya, sesi Coach. konsultasinya gitu. Sama saya buka materinya dulu. Ya ini ada 14 ya nanti yang bisa teman-teman konsultasikan atau teman-teman tanyakan ya. Nah, yang pertama nih Dina konsul 1 ya, yang tadi di awal sudah bisa menentukan target omset yang diinginkan belum gitu ya. Nah, ini caranya bagaimana? Hitung omset saat ini, tentukan omset yang akan datang. Ini sederhana sekali ya. Kita tinggal pilih ya omsetnya mau yang mana 25 200 4,5 ya ini sih patokan naik kelas ya karena naik kelas itu kan mikro 25 kecil 200 menengah 4,5 jadi teman-teman kalau jadi nanti ada naik kelas sama naik omset ya naik kelas itu berarti Iya, teman-teman Coach. masih lompat 25 200 4,5 kalau naik omset ya naik 100.000 pun sudah naik omset sebenarnya gitu tapi harapannya teman-teman naik omset dan naik kelas gitu Coach Dina jadi Naik omsetnya kelas. Ya, naik tapi juga tembus gitu ya sesuai kelasnya masing-masing gitu. Nah, caranya bagaimana ya? Pertama adalah kemampuan produksi. Jadi ada dua di sini ya buat teman-teman. Jadi jangan sampai Posdina misalnya ngasih target 1 miliar gitu, tapi ternyata kemampuannya 100 juta gitu ya. Jadi tetap dihitung omset itu adalah memiliki kemampuan produksi. Gimana ngitung kemampuan produksi? Berarti ada harian, mingguan, dan bulanan ya. Jadi bulanan. eh, kemudian berdasarkan biaya hidup. Jadi harapannya omsetnya teman-teman kan akan dijadikan keuntungannya itu diharapkan menutupi biaya hidup, menggapai harapan dan mewujudkan mimpi ya. Itu nanti ada di sesi selanjutnya, tapi minimal teman-teman di sesi konsul yang pertama ini harapannya kalau ada pertanyaan, Kosina seputar menentukan target omset gitu ya. Nah, setelah menentukan target omset, ya, eh, teman-teman perlu juga yang namanya motivasi pendukung nih gitu. Ya, ini menutupi biaya hidup menggapai harapan dan mewujudkan mimpi. Jadi misalnya coach target omset saya maunya 200 juta, nanti untungnya 50 juta, 50 juta misalnya biaya hidup misalnya 15 juta ya, 35 jutanya harapan misalnya nyicil mobil, mimpi misalnya nyekolahin anak ke Singapura gitu ya. Nah, itu jadi buat teman-teman Pak setiap kali mengejar omset memang Amin. diperlukan juga motivasi yang kuatnya gitu. Oke, Coach Dina mungkin ada 3 pertanyaan. Tapi ini seputar omset ya, jadi nanti karena nanti ada materi berbeda. Silakan Coach Dina. Hmm, 3 pertanyaan aja. siap, siap, Coach. Terima kasih. Teman-teman, tadi yang pertama tentang target omset dulu berarti ya, Coach. Monggo, Ya, menentukan silakan target omset. tiga. Siap. Ada 3 orang yang ingin eh, Konsultasi. mengkonsultasi tentang target omset dulu. Siapa? Silakan. Izin teman-teman yang sudah tadi perkenalan boleh tangannya ditutup, diturunin dulu, terus nanti baru yang mau bertanya. Yang mau bertanya monggo langsung aja kalau gitu ya. Soalnya tadi ini silakan dibuka kamera terus ngomong. Siapa yang mau bertanya? Langsung. Halo, siapa dulu? Bisa Izin saya Coach, Siapa dulu? Bu izin Sari Fatmi. Siapa? Bu ya, Sari Fatmi atau Bu Sasa? izin sebelum saya dulu kayaknya. Oke, monggo silakan Bu Sari Fatmi. Ya Coach, untuk menentukan omset, saya kan memproduksi ekor. Sehari kemampuan produksi saya 20 toples, apa maksimal. Apa itu saya kalikan untuk target omsetnya per hari dan per bulan kayak gitu atau gimana gitu. Tapi saya belum menemukan apa kalau misalnya saya produksi maksimal 20 toples, saya belum menemukan channel pemasarannya untuk bisa menyerap hasil produksi itu gitu. Ininya gimana Coach? Apa solusinya? Terima Oke. kasih. Oke. Iya, jadi Belum teman-teman bisa. Silakan Coach. ya intinya sih target omset sama channel distribusi beda ya. Jadi kita hitung dulu kemampuan kita memproduksi. Karena jangan juga sebaliknya kita jualan tapi ternyata nggak mampu supply gitu ya. Jadi jangan sampai eh, banyak juga teman-teman ya jualannya agresif tapi produksinya nggak mampu lah gitu ya. Jadi besar pasak daripada tiang gitu. Jadi mestinya dibalik teman-teman hitung dulu, hitung ya teman-teman, bukan produksi dulu, hitung dulu. Oh ternyata kalau kita simulasikan bisa nih omset 200 juta sebulan, oke baru dipikirkan
strategi distribusinya, pemasarannya, penjualannya gitu ya. Jadi pada saat saya bilang target produksi 200 juta, tidak langsung besoknya produksi. Jadi tetap jangan diproduksi dulu, dibikin simulasi hitung-hitungannya dulu, mampu nggak sih kita eh, mengejar Menjual. omset tersebut gitu. Jadi hitung kapasitas produksi, ditetapkan jadi target omset. Setelah itu baru bikin strategi pemasaran dan penjualan gitu. Itu Coach Dina. Mi, bisa Patmi, jelas? Iya, baik, Coach. Iya, terima kasih. Berarti saya cuma bikin untuk target omset, kita bikin hitung-hitungan dari kapasitas produksi, kemudian baru mencari strategi untuk pemasarannya ya, Coach. Iya, strategi pemasaran Ya. nanti ada di sesi konsul selanjutnya. Yang jelas teman-teman tahu dulu cara ngitung target margin. Nanti setelah itu duitnya buat apa lah gitu kalimatnya ya, gitu. Oke, lanjut Coach Dina. Dua lagi ya. Satu lagi Ih, siapa? Bu tanya Enok. Kak. Ih, Halo, Coach. selamat malam. Bisa Izin, ini udah ada yang angkat tangan. Bu Asih, Bu Enok. Halo Bu Enok. Halo, halo, Bu, suaranya bergema. ya feedback loh, Coach. Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nuk Sri Kurniasi dari Ciamis. Saya produksinya kebetulan mengolah limbah ya, Coach. Dalam arti mengolah air kelapa, sifatnya padat karya, bisa memberdayakan banyak orang. Eh, Olahan yang saya, halo. Lanjut Bu, silakan. Saya itu mengolah mulai dari produksi, fermentasi nata de coco, dan permintaannya itu istilahnya bisnis saya itu B2B gitu. Jadi menyuplai hampir 90% itu menyuplai perusahaan-perusahaan gitu. Di sisi lain sekarang menjelang mau bulan puasa memang permintaan meningkat. Di sisi lain karena faktor alam juga, karena menyangkutnya hasil dari perkebunan kelapa sekarang lagi susah. Jadi otomatis ininya Coach, bahan bakunya itu kita terkendala bahan baku. Di sisi lain permintaan dari pabrik itu meningkat, tapi untuk penyediaan bahan baku. Nah, akhirnya saya mulai merambah ke daerah-daerah lain. Jadi ibaratnya gini, karena untuk wilayah Priangan Timur itu saya itu berada di daerah perbatasan Ciamis dan Pangandaran, memang penghasil perkebunan, tapi menjelang bulan puasa ini kelapa kan mulai mengarahnya itu ke kota-kota gitu, Coach. Nah, akhirnya kita ngambil dari luar. Satu sisi emang omset misalkan naik, tapi HPP jadi ini karena ada cost untuk pengambilan jaraknya jadi jauh gitu, karena bahan bakunya itu sekarang adanya justru di kota gitu, air kelapanya itu gitu, Coach. Nah, untuk pemasaran seperti kayak gini, karena HPP-nya juga mungkin dari segi marginnya juga mulai berkurang, itu gimana Coach untuk atasi semua itu gitu? Ya oke, langsung aja ya Coach Dina. Eh, buat teman-teman pola pikirnya identifikasi masalah ya. Jadi namanya bisnis masalah selalu ada lah gitu ya. Apalagi tadi kan masalahnya berulang. Jadi buat Bu Enok, idealnya mumpung masih tanggal 28 Januari, mumpung belum dekat-dekat puasa, sudah mulai mencari alternatif. Misalnya hubungi supplier-supplier yang biasanya pesan gitu ya. Bikin kontrak Bu Enok, bikin perjanjian ataupun kerjasama dengan harga tertentu, dengan ini tertentu gitu ya. Eh, Bisa juga misalnya kerjasama dengan petani, ya, jadinya kita setengah jadi pengepul gitu ya. Ibu, Bapak, nanti saya ambil tanggal segini ya. Nah, itu semua teknisnya apakah perlu ngijon, apakah perlu bayar atau apa ya, monggo nanti dipikirkan gitu. Tapi pada dasarnya mumpung masih ada waktu, di, dicari alternatifnya gitu ya. Nah, yang kedua kalau ternyata alternatifnya masih belum ketemu, ya memang eh, apa mau nggak mau memang naikin harga ya. Bagaimana dengan margin ya? Nah ini plus minus sih karena biasanya kalau sudah bulan puasa ataupun Ramadan ataupun Lebaran kayaknya semua konsumen paham kok harga pasti naik ya Budina ya. Daging naik, semuanya naik. Biasanya sih paham mereka gitu ya. Cuma nanti monggo dibikin simulasi. Tapi pada dasarnya mumpung belum belum kejadian masih ada 2 bulan mulai bisa identifikasi masalahnya sama cari alternatif solusi gitu. Itu bueno.
Ya, terima kasih, Coach. Oke, Ya, Kosina, jelas satu ya. lagi. Oke, siap. Lanjut satu lagi. Kos, saya saya Kos mau bertanya. Oke, Bu Asih kayaknya udah nggak sabar. Bentar ya Bu Ajeng ya. Bu Asih monggo silakan. Siap, terima kasih Kak Tina. Selamat malam, Mas Paran. Izin Malam Kak Ibu, Farhan. silakan. Ya, alhamdulillah habis dari pelatihan yang waktu itu kita ketemu, saya udah melakukan apa yang dipelajarin. Tapi saya baru bisa menghitung itu per bulannya, Kos. Untuk target setahunnya gitu, kapasitas tahun itu aku belum bisa. Nah, itu untuk penggabungan per bulannya sampai 1 tahun itu kita cara perhitungan itu bagaimana, Kos? Apa kan namanya produksi kan tiap bulannya itu kan nggak sama gitu. Siap. Ya, ya, Itu oke. aja ya Bu Asih. Monggo Coach. Ya, jadi teman-teman, yang pertama, kalau bulan jadi tahun kan tinggal kali 12, itu paling gampangnya ya. Nah, ini kembali lagi, teman-teman melakukan simulasi, Bu Asih, misalnya satu hari bisa produksi kembang goyangnya 10 paket gitu, 10 plastik gitu ya. Nah, berarti kalau mau setiap hari produksi, berarti kan kali 30 gitu. Dan ini hanya menghitung ya. Nanti kalau ternyata kenyataannya lebih atau kurang itu nggak apa-apa. Kenapa teman-teman perlu menghitung kapasitas produksi agar bisa menghitung target omset maksimal gitu ya. Jadi jangan sampai target omsetnya 300 juta misalnya, tapi kemampuan produksi ternyata 50 juta gitu. Ya, dan jangan juga sebaliknya. Kita pesanannya 300 juta, produksi 50 juta gitu ya. Jadinya ini memang buat teman-teman lebih ke simulasi. Simulasi itu cara berhitung gitu ya. Eh, Maksudnya apa? Kita berarti kan bisa memaksimalkan kita punya keuntungan dengan menaikkan omset. Nah, nanti bagaimana menjualnya? Menjualnya ke siapa aja? Nanti kalau begini gimana? Kalau gitu gimana? Nah, itu nanti konsul selanjutnya gitu ya. Jadi Bu Asih harapannya bisa hitung potensi naik kelasnya gitu dulu gitu Bu Asih. Iya, alhamdulillah kapasitas per bulannya udah saya catat. Dari bulan Mei sampai sekarang juga udah saya catat per bulannya, Kos. Ya, itu kan berarti bukan kapasitas lagi tuh Bu Asih. Itu realisasi namanya. Eh, kalau kapasitas itu hanya eh, apa hitungan di atas kertas ya maksudnya ya. Misalnya saya sehari bisa 10 kali 30 berarti 300 gitu maksudnya. Siap. Makasih ya, Kos. Oke, kalau Sina lanjut dulu ya. Siap. Oke, Ya, teman-teman Coach nanti juga. lanjut. Ini buat teman-teman ini terus terang nih kalau Sina ini metode baru nih, metode konsul. Kemudian lebih karena kalau materi mulu kayaknya saya juga bosan ngasih materinya. Teman-teman juga mungkin bosan ngelihat saya. Jadi nanti banyak materi lebih banyak di YouTube gitu. Nah, ini konsul kedua tantangan membentuk pola pikir ya. Ini tentu saja kita tidak menjudging ya. Judging itu tidak saya juga tidak bermaksud menilai teman-teman gitu ya. Tadi saya sempat informasikan yang daftar itu 1.300. Yang masuk grup itu 900 ya Kos Dina. Yang ikutan Zoom 200 gitu. Nah, ini kan sebenarnya dimulai dengan mindset ya. Tentu saja nanti mindsetnya pengusaha itu biasanya memang mencari pembenaran ya. Nanti alasannya hujan, nanti alasannya ada meeting, nanti alasannya ada kawinan, nanti ada pokoknya banyak deh. Pokoknya kalau udah alasan tuh dicarinya 1.001 alasan banyak. Nah, bila muncul pemikiran-pemikiran seperti itu, teman-teman, langsung ingat kata-kata saya ya. Kalimat saya adalah mau nggak omsetnya naik gitu, mau nggak kelasnya naik gitu ya. Kalau memang mau ya memang harus ada yang dikorbankan, harus ada yang disisihkan gitu ya. Nah, ini memang ini mindset. Ini jadi buat teman-teman yang membedakan eh, pengusaha kecil, mikro, kecil, menengah itu mindsetnya, bukan bukan modalnya, bukan pemasarannya, bukan teman-teman, mindsetnya gitu ya. Karena mindset ini memang akan memunculkan pemikiran-pemikiran, aduh, nanti kalau anak saya nangis gimana? Waduh, nanti kalau ini gimana? Aduh, kalau gitu gimana gitu ya. Cuman setelah pada saat sesi curcol,
Coach Dina omset susah naik, bahkan nggak pernah laku-laku gitu ya. Nah ini memang jadi tantangan kita. Nah ini saya coba membuatkan beberapa ya summary aja ya. Kalau mindset ini sebenarnya banyak sekali ya. Yang pertama adaptif ya. Jadi teman-teman teknologi ini kan banyak sekali ya. Ini ya Coach Dina paham lah ya. Pertama, waktu QRIS di awal itu kan kayaknya semuanya susah QRIS ya Coach Dina. Iya, Setelah sekarang kayaknya gampang banget ya. Jadi buat teman-teman memang teknologi seperti itu ya. Awal itu seperti susah lalu lama-lama terbiasa ya. Nah, berkembang terus coach. nah, ini militan apa percaya diri ya. Ini ada dua yang saya taruh. Kalau militan ini ya memang udah benar sih setiap kali ada kegiatan ikut, setiap kali ada ngumpul ngikut gitu ya. Tapi jangan hanya ngikut gitu. Kalau bisa ngikut kenalan, tukeran kartu nama, bermitra ya, pede lah gitu ya. Nah, yang ketiga inspiratif ya, mau berbagi, mau saling sharing. Jadi nanti Coach Dina di sesi terakhir ini mudah-mudahan nanti kita pakai breakout room 10 menit untuk bisa saling kenalan, saling jualan, saling bermitra gitu ya. Yang terakhir adalah nasionalis gitu ya. Ini mungkin teoritis saja ya. Adaptif ya, tidak hanya teknologi, lingkungan bisnis ya, pasarnya mungkin ya pasarnya kita paham dulu sebelum ada marketplace, pasarnya bazar gitu ya. Kebijakan mungkin nanti ada perpajakan lah, ada apalah gitu. Jadi teman-teman memang mesti adaptif. Kalau militan ya, komitmen, kerja keras, disiplin tinggi dalam mencapai tujuannya ya. Jadi teman-teman militan tapi harus ada hasilnya. Jadi jangan hanya rajin hadir tapi omset nggak naik gitu ya. Jadi harapan saya juga terus terang nih jangan sampai kita bertemu malam ini menghabiskan waktu 2 jam mungkin paket data, listrik dan lain-lainnya tapi omset nggak naik gitu. Teman-teman mubazir, saya juga mubazir gitu kan. Jadi memang di Wiranesia khususnya dengan saya teman-teman sedikit dipaksa gitu naik omset gitu biar kita sama-sama apa namanya nggak mubazir ya. Inspiratif ya. Teman-teman yang sudah naik kelas, sudah tahu caranya, mau berbagi ya, saling menyebarkan aura positif gitu ya. Yang mungkin bingung nggak bisa, kalau di grup bisa saling bikin kata-kata semangat, kata-kata motivasi ya dan lain-lainnya ya. Kalau nasionalis ya udah pastilah kita ya. Kalau bisa turut mendukung. Jadi kalau misalnya nih teman-temannya lagi ada produk baru ya monggo dipesan ya. Kalau misalnya teman-temannya lagi ada bazar di mana kalau bisa datang gitu ya. Ya minimal kalau di IG-nya teman-temannya lagi tulis misalnya Coach Dina lagi pameran di mana, Coach Dina selamat ya, saya doakan laku keras gitu ya. Paling nggak dukungan supportnya di status WA-nya ke, di status Facebook-nya ke, di status IG-nya gitu ya. Itu Coach Dina monggo konsul kedua ini seputar mindset. Teman-teman silakan kalau mau bertanya misalnya kok dikit-dikit males, kok dikit-dikit ragu, dikit-dikit malu, dikit-dikit bingung, dikit-dikit ini, nah itu monggo nanti bisa sambil kita apa bahas di sini gitu. Silakan mungkin 3 dulu Coach Rina. Terima kasih. Siap. Oke, teman-teman, kalau yang mau bertanya, udah langsung ada nih coach 3 orang. Silakan. Bu Ajeng mau bertanya atau belum sempat nurunin tangannya? Pegel juga, kasihan. Iya, selamat malam. Monggo, Assalamualaikum. silakan. Maaf, Waalaikumsalam, off Bu Ajeng. kamera. Ya, selamat malam, Coach. Malam. Ya, perkenalkan nama saya Ajeng Riani. Saya dari Jakarta Timur. Usaha saya di bidang fashion batik. Nah, di sini saya ingin konsultasi ya. Selama ini kan saya tuh desain baju. Dan saya tuh ada mitra produksi di mana kemampuan produksi mitra saya itu bisa 1.000 piece per bulannya. Lalu kebanyakan penjualan saya itu sama ini B2C. Dan saya tuh sering ikut melalui event-event bazar dan juga saya juga ada kerjasama dengan sistem kongesi itu di beberapa galeri. Nah, pertanyaan saya ini bagaimana caranya untuk bisa rutin B2B-nya coach seperti itu. Terima kasih. Iya betul. Siap. Terima kasih, Bu Ajeng. Iya, Ya, ini kan sama-sama. Bojong sebenarnya sederhana sekali ya. Kan bagian dari mindset. Ya kalau kita mau banyak yang pesan, mau banyak yang nanya ya memang mesti kenalan ya. Jadi ya khususnya B2B memang itu kita masih sedikit formal. Jadi pertama kalau Bojang punya merek ataupun punya badan hukum bikin kop surat. Lalu bikin surat atau email juga boleh ya. Cari PIC-nya siapa. Kalau PIC nggak kenal ya Goso juga boleh. Bawa kayak kayak Mbak-mbak Yakult itu loh yang datang langsung bawa produknya kenalan ya. Karena memang kalau corporate itu kita mesti ketemu namanya bagian pengadaan sama bagian pembelian ya. Kalau misalnya
tidak ada bagian pengadaan pembelian memang sedikit sulit kecuali kalau kita memang jualannya mau karyawannya itu bisa langsung ya. Nah, jadi ya kembali Hmm. lagi yang tadi militan, PD ya. Nah, bagaimana kalau sendirian nggak pede ya memang mau nggak mau mungkin ngajak teman-temannya, mungkin ada kelompoknya ya mungkin kapan-kapan kita di grup kita kan ada bagian wilayah juga. Teman-teman yuk kita datengin kepala dinas yuk atau kita datengin Bank BCA yuk atau apa gitu ya bisa janjian juga. Emang kalau sendiri kadang-kadang kalau ketemu korporasi itu suka sedikit ragu ya. Saya paham sih itu. Memang kalau lebih baik berkelompok gitu. Itu mungkin itu aja. Ya, terima kasih Coach. Cukup Bu Ajeng. Oke, lanjut. Pak Abdus Syukur. Abdus Sakur. Masya Allah. Maaf, salah namanya. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum, selamat malam, Coach. Terima kasih kesempatannya. Eh, ini kan saya punya brand ya, punya brand di fashion. Nah, saya maaf kembali ke sesi pertama. Kendalanya itu di bagian produksi, Coach. Jadi kan produksinya itu melibatkan pihak ketiga ya. Nah, sementara ini kita nggak bisa memastikan tuh bulanannya berapa karena si pihak yang memproduksi itu nggak hanya punya merek punya saya kan. Nah, itu gimana cara menghitungkannya? Karena terkait nanti dengan meningkatkan target penjualan atau omset. Terus yang menjadi problem lagi kalau misalnya saya mencari apa nama konveksi lain untuk bisa diajak kerjasama itu butuh waktu pertama adaptasi terhadap produknya, kedua kan di saya agak quality controlnya mungkin agak ketat ya. Yang terjadi itu ketika apa namanya sudah berusaha mencari alternatif lain, hasilnya mengecewakan gitu. Padahal di awal itu sudah kita ya perjanjian iya gitu. Tapi pas di kasusnya, di masalahnya nggak sesuai dengan harapan. Bahkan kemarin saya sempat pergi ke Bandung menemui beberapa konveksi, hasilnya zonk semua. Jadi hanya satu nih yang bisa diandalkan dengan segala itunya yang tadi, tantangannya tadi. Misalnya nggak bisa Lebih dan dihitung kurangnya. per bulannya. Terus untuk yang keduanya, gimana? Ini kan tips dari coach paling ampuh mengatasi malas bergerak. Itu yang sering saya alami, coach. Tips paling Ya, ampuh gitu untuk memecut diri tuh biar karena seringan malasnya soalnya gitu, coach. Ya, Pak. Yang Ya, yang Coach. kedua yang kedua itu personal ya. Yang pertama itu yang saya hadapi selama ini. Sehingga untuk menghitung jumlah produksi itu nggak mudah gitu. Kadang misalnya kita masukin bahan, saya kan bahan dari saya masukin misalnya dia janji seminggu, oh bisa sebulan lebih gitu. Dan itu hampir di semua konveksi, mungkin ibu-ibu semua yang pernah ngalamin ya, kayak gitu. Ya. Gimana solusinya gitu untuk menghitung target? Apa langsung kita produksi massal dulu untuk Ya. mengejar targetnya gitu? Tapi Ya. kan konsekuensinya gede banget itu. Iya, iya. Betul. Iya, Coach. Ya, please. Ya, produksi selalu jadi Yes. tantangan, Mas Abdus. Eh, Sedangkan saya sih kembali lagi bikin simulasi. Simulasi itu maksudnya gini, tentu saja perlu keputusan ya istilahnya ya. Ini kan sebenarnya pilihan antara madu di tangan kananku, racun di tangan kiriku kan. Mendingan nyetok dulu apa jualan dulu ya. Itu sih ayam sama telur lah ya. Kalau saya Betul. tipe-tipenya nyetok dulu karena untuk jualan kan butuh effort gitu ya. Eh, Oh, jadi produksi dulu, stok dulu yang banyak. Nah, tinggal bikin langkah antisipasi. Misalnya nggak laku gimana gitu ya. Nah, hmm. nggak laku berarti hitung namanya biaya tidak laku. Jadi misalnya kita produksi 100, 10 kemudian nggak laku. Nah, 10 itu dihitung sebagai biaya. Misalnya biaya produksinya 1 juta. Nanti berarti 1 jutanya dimasukkan ke dalam komponen harga. Jadi kita tahu bahwa 10 itu mungkin tidak laku atau mungkin kita bilang sampel gitu ya. Atau misalnya barang cacat juga bisa gitu ya. Cuman kalau saya sarankan teman-teman nyetok dulu gitu karena ngegasnya susah nanti pas ngegas ada pesanan Iya nanti betul. malah kecil gitu ya. Nah, tinggal titik amannya berapa ya. Itu memang ya ini kembali lagi feeling-feelingan teman-teman juga gitu ya gitu.
Yang pertama, yang kedua, Hmm, males ya kalau secara Islam di ruqyah boleh. Nah, banyakin zikir boleh ya gitu ya. iya. Katanya banyakin ngaji juga katanya bisa bikin otak jernih katanya. Cuman ya kan kembali ke teman-teman. Cuman kalau dari segi ilmu psikologis ya ini cuma dua aja ya. Pertama adalah motivasi ya. Motivasi bikin kita ngilang tuh semua yang namanya ngantuk, malas ya. Motivasinya misalnya apa? Istri lagi hamil mau lahiran gitu kan mau nggak mau kan dikejar biaya. Iya. Ya, jadi perlu ada motivasi. Nah, cuman kalau motivasi kayaknya mungkin kurang kuat, bikin jadi tantangan gitu ya. Tantangannya apa nih gitu ya. Saya mau menantang diri saya sendiri boleh kok ya. Kemarin saya lakunya 10, saya masih menantang 1000 gitu ya. Kan namanya juga tantangan ya. Sama naik gunung lah. Naik gunung kan bukan motivasi mau ngeliat pemandangan alam. Kalau itu kan bisa ke puncak aja gitu ya. Jadi perlu tantangan bahwa saya bisa, saya mau foto Selesai. naik di gunung sana. Hmm, Ya itu jadinya mencapai puncak. Ya, ya. mindsetnya pertama motivasi. Kalau dirasa kurang kuat gitu hanya dengan motivasi tambahkan dengan tantangan gitu. Gitu, Bos Dina, monggo. Duh, zaman Coach, rudal kapal cukup Inggris. Pak Abdus Syakur. Eh, ya berarti kesimpulannya yang pertama itu sediakan produknya dulu ya dengan segala tantangannya gitu, Coach. Kalau menurut saya gitu karena kalau tantangan produksi ya masih nyetok gitu. Nah, tinggal dibikin simulasi kalau nggak laku gimana? Apakah dijadikan biaya atau dijadikan sampel atau kan dijadikan sumbangan ke panti asuhan misalnya kan boleh nggak apa-apa. Ya karena memang jangan kita produksi 100 laku 100 karena jadi yang tidak laku itu dijadikan HPP ya, dijadikan komponen biaya namanya. Gitu. Baik, baik. Jadi nggak Mudah-mudahan masih sempat nih 2 bulan lagi, iya Coach. dong, itu dong. Masih Pak. Masih, Udah mulai juga. Ya, Hmm. Udah gimana? masuk Maret, udah masuk Maret juga masih sempat kok Pak. Oh iya, iya, iya. Baik, Karena itu Coach. gak hanya siap. Ya, Karena biar itu tidak cepat hanya di diingat bulan sama Coach. Ramadan. Mm-mm. Lanjut, terakhir satu lagi Bu Gina. Halo Bu Gina. Ya, Assalamualaikum, Coach. Waalaikumsalam. Iya. Eh, ini Coach, salam kenal Coach Farhan, saya Gina dari Tasikmalaya. Produk saya, langsung ya Coach, ke masalah itu tadi. Produk saya itu sebetulnya, apa ya, bisa dibilang satu-satu gitu loh Coach. Jadi kalau ditanya omset, saya suka bingung masalahnya harus orang yang ketemunya harus orang yang seneng gitu loh Coach. Jadi nggak bisa diproduk massal gitu. Jadi eh, apa omset gitu loh. Itu tuh ujung-ujungnya saya tuh nyasar nah, memang ya kalau korelasinya sama Allah ya pasti ada jalan sih memang gitu. Kok cuma lama-lama saya juga malu nih sama Allah kalau nggak ada realisasinya, nggak ada kerjanya gitu loh Coach. Cuman inti pertanyaannya adalah gimana ya kok cara cara istilahnya menentukan pasar gitu. Emang kalau seperti coach bilang tadi rajin apa ya rajin ikut kegiatan saya rajin emang orangnya kalau ada kesempatan saya pasti ikut gitu loh dan alhamdulillahnya sejauh ini pasti lolos terus gitu loh kan sampai cuman ya itu kalau korelasinya sama omset enggak juga coach selama ini nggak berhubungan sama apa korelasinya tuh nggak ke omset kalau branding iya gitu jadi pokoknya aku Sarah event ini ada dan sampai Entredev kemarin saya lolos ke 50 besar gitu kan terus Brilliantpreneur alhamdulillah lolos terus ke ya banyak lah gitu lolos terus alhamdulillah tapi kalau berhubungan dengan omset masih belum gitu kan mohon bimbingan dan petunjuknya ya coach terima kasih assalamualaikum. Waalaikumsalam. Produknya apa Bu Gina? Saya tas sih coach sekarang tasnya dari daur ulang karung goni cuman saya padu padankan dengan pakaian bekas juga gitu coach pakaian bekas ada anyaman bambu juga kebanyakan sih Siap, dari siap. celana jeans gitu. Iya, siap. Monggo Coach Farhan, silakan Coach. Ya, ya. Jadi teman-teman ini Pilihan Kuma.
Ya, nah mikrofon. Ini mah udah pertanyaan ke 1000 kalinya Coach Dina. Jadi buat teman-teman, kalau dilihat dari semua buku, semua teori, kalau ditanya kenapa kita berbisnis, karena kita mau mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya gitu ya. Itu namanya ilmu ekonomi. Nah, memang ada beberapa orang bilang, Coach saya mau membantu alam, saya mau apa namanya recycle ya. Nah kalau itu spesifik namanya socialpreneur, entrepreneur yang berbasis sosial gitu ya. Karena kalau mau jadi full time businessman ya kalau bisa 1 triliun sehari gitu, kalau perlu 1000 triliun sebulan gitu kalau perlu ya. Itu namanya pengusaha, itu pebisnis gitu ya. Cuman kalau kelihatannya wah saya Coach saya omset nggak perlu tinggi-tinggi deh, yang jelas apa istilahnya sungai bersih, sampah hilang ya. Itu berarti menurut saya ranahnya di socialpreneur. Nah, kalau socialpreneur berarti bisnis model sedikit berbeda ya, Bu Gina. Jadi keuntungannya bukan dari penjualan. Keuntungannya dari mana? Misalnya tadi ikutan event, menang, dapat 100 juta. Lalu misalnya nyari dana CSR, cair 100 juta, 50 juta gitu ya. Berarti nanti yang dihitung bukan dari penjualan, tapi yang dihitung kemenangan namanya ya. Saya tahun ini ada 10 kementerian, 10 kementeriannya bikin lomba ya, berarti bisnis modelnya bukan menjual, tapi mengikuti kompetisi gitu. Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja gitu ya. Nah, tinggal kalau memang masih ada waktu, masih ada tenaga lebih, saran saya bikin bisnis yang kedua, yang mana memang fokusnya nyari keuntungan gitu ya. Misalnya jualan sepatu, kayak jualan baju, kayak. Tapi kalau nggak sempat bikin produksinya, ya produknya teman dijualin ya, namanya reseller gitu ya. Nah, cuman yang mesti dipahami gitu. Jadi nggak ada salahnya ikutan semua produk, sama ikutan semua kompetisi, tapi berarti targetnya harus menang gitu. Jangan sampai ikutan tapi nggak menang. Kalau itu kan nanti buang-buang waktu juga gitu ya. Jadi kalau memang bisnis modelnya mengikuti semua kompetisi boleh kok gitu ya. Banyak kok perusahaan-perusahaan yang memang dapat duitnya itu dari kompetisi ya. Cuman saran saya mungkin ada bisnis yang kedua yang memang bisnisnya bisa dibesarkan terus ya. Kalau bisa dijadikan eh, cucu anak sama anak cucu 7 turunan gitu kalau bisa gitu. Nah, belum di unmute kayaknya. Siap, Coach. Gimana Bu Gina? Bu, buka dulu kamera ini, Bu, mic-nya, Bu. Iya, Bu. Maunya tuh usaha bukan hanya produknya yang sustain, tapi usahanya juga yang sustain gitu. Maksudnya bisa diwariskan ke anak cucu, maunya seperti itu. Ya, cuman kalau sosial pernah nggak bisa, Bu. Misalnya Ibu niatannya membersihkan sampah di sungai, kan nggak. Mhm. Kalau itu lebih banyak sosialnya. Kalau banyak sosialnya, berarti memang bisnis modelnya bukan dengan berjualan. Misalnya nyari donatur, nyari sumbangan, eh, sama kayak bikin masjid, bikin musola, bikin pengajian, apa namanya, Berarti pesantren mesti gitu. punya second label kali ya, Coach? Bukan second label, Bu, second bisnis. Mau kuliner ke, mau Iya. apa kayak gitu. Tapi yang memang bisa di Hmm. scale-nya bisa jutaan, miliaran, triliunan gitu ya. Itu baru bisnis gitu. Gitu. Ya, Bayang baik, ya? Coach. Baik, terima kasih. Iya, Sama-sama. Ya, kebayang sih. siap Bu Hatur Gina. nuhun. Oke, Ya, hatur sama-sama nuhun. Bu Gina. Oke, siap. Oke, Coach. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi ketiga ya, Coach. Ya ini karena waktu juga ternyata kelamaan. Saya berarti lanjut dulu aja Coach Dina. Biar nanti tanya jawabnya di belakangnya. Ya. Nah, selanjutnya adalah database ya. Jadi buat teman-teman ini tahapannya sederhana kok. Harapan saya materi saya ini teman-teman bisa ngebayangin karena ini yang buat memang S3 tapi untuk yang siapapun bisa bisa mencerna gitu ya. Jadi yang tadi yang pertama adalah omset, yang kedua adalah apa? Mindset gitu ya, omset, mindset, yang ketiga database gitu ya. Database ini terkesan sederhana ya. Jadi teman-teman database-nya adalah dengan omset tersebut muncul unitnya mau dijual kemana gitu ya. Nanti kita bisa diskusi di ujung aja karena waktunya udah ternyata tak terasa. Nah, jualnya mau kemana gitu ya. Nah, mau jual kemana kan kadang-kadang kita bingung ya. Kalau tadi mungkin Bu siapa tadi yang terakhir itu mungkin nggak jualan, mau ikutan kompetisinya siapa aja. Nah, itu kan berarti tetap butuh database ya. Jadi buat teman-teman mulai dari sekarang rajinlah menyatat database ya. Kalau zaman dulu ibu-ibu itu dia
selalu punya pulpen sama kertas, dia catat. Ya tinggal nanti dibedain mana yang individu, mana yang korporasi, mana yang pemerintahan ya. Ini jadi ini slide-nya sama yang sebelumnya, tapi setelah jadi omset dibikin unit jadi target pembeli gitu ya. Jadi teman-teman nanti harapannya apakah pakai kertas boleh, pakai handphone boleh, pakai komputer Excel juga silahkan ya. Jadi ada database individu, database korporasi, sama database pemerintah ya. Kalau individu kan nanti naik turun ya. Ini yang bikin omset kita nggak naik-naik biasanya teman-teman jualannya individu. Nah, kalau sudah mulai korporasi, perusahaan, ya perbankan, pemerintahan, kampus, nah, biasanya mulai stabil karena biasanya mereka yang pesan kalau pemerintahan ataupun korporasi sifatnya lama, jangka panjang gitu ya. Nah, selanjutnya adalah strategi pemasaran. Jadi setelah punya database, teknik closingnya gimana nih gitu ya. Kalau mungkin kalau zaman dulu kita SMA, udah ada cem-cemannya nih ya gitu ya. Tinggal nembaknya gimana biar dia jadi mau jadi pacar saya lah gitu ya. Ini khususnya cowok-cowok pasti kan tahu nih strateginya ya. Jadi sini strateginya hanya dua teman-teman, 4P sama AIDA ya. Bisa cepat-cepat sedikit aja ya. 4P pertama produk ya, produknya kelebihannya apa ya. Jadi buat teman-teman tadi karena ada yang ngomongin kemasan, produknya bisa jadi sama-sama cireng gitu yang ngebedain bisa jadi kemasannya ya. Jadi produk bisa sama tapi kemasannya mungkin berbeda ya. Yang kedua adalah harga. Jadi teman-teman mesti bikin berapa harga konsumen ya. Saya selalu bilang bikinlah harga setinggi-tingginya mengikuti harga pasar tapi kasihlah diskon sebesar-besarnya gitu ya. Lalu tempat place ya jualannya di mana sama promosinya ya. Promosi selalu ada ya buat teman-teman orang Indonesia ini senang kalau ada promosi. Mereka lebih senang harganya mahal tapi dikasih diskon dibanding langsung kasih harga murah ya gitu. Nah, terakhir people ya ini target pasarnya siapa gitu. Nah, bila kita sudah memperbaiki 4P, berarti langkah selanjutnya adalah closing ya. Closing ini dengan kita punya produk tadi, paket tadi, ya udah di detailin nih. Hanya awareness ya, awareness ini kalau kita ngomongin pilpres lah ya, tak kenal maka tak dicoblos kan gitu ya. Sama dengan penjualan, kalau nggak dikenal ya mana mungkin ada yang nawar gitu, ada yang nanya bahkan ya. Jadi awareness kita kenalkan produk kita ya boleh melalui website, boleh melalui sosial media, boleh pakai influencer, boleh pakai pejabat menteri misalnya ataupun pakai artis ya. Pokoknya yang jelas orang mesti aware dulu produk produk kita ya. Nah, kedua adalah interest ya. Interest ini memang nanti nyambung ke 4P-nya. Yang 4P itu misalnya jualnya di mana gitu. Bisa jadi mereka senang tapi ternyata belinya jauh gitu ya. Misalnya ini saya senang jaket ini tapi belinya di Singapura kan. Akhirnya nggak jadi juga gitu contohnya ya. Jadi tetap interest ini bergabung dengan 4P. Nah, kalau di Sayur nanti nyambung dengan 4P-nya adalah promosi ya. Bisa lagi ada promosi, ada diskon, buy one get one gitu. Nah, sisanya adalah action. Action akhirnya dia beli gitu. Jadi buat teman-teman eh, apa AIDA ini sebenarnya terjemahan dari 4P ya, dibikin susunannya lah gitu ya. Jadi harga bisa murah, produk bisa bagus. Cuma kalau jauh juga nggak bisa gitu ya. Nah, harga bisa murah, produk bisa bagus, harga murah, tapi nggak ada promosi, orang bisa jadi nggak beli gitu. Ya, jadi ini tahapannya adalah kaidahnya gitu. Jadi pertanyaannya tadi adalah yang di awal tadi saya lupa nih. Teman-teman sudah tahu belum strateginya gitu ya? Sudah punya belum strateginya gitu ya? Jadi nanti kembali lagi ya emang waktu nggak pernah cukup nih ternyata udah jam 9. Oleh malu tahu jam 9. Kalau Cina mungkin nextnya kita bukanya jam 7 kali ya. Jam 7 dia mulai setengah 8 kayaknya ya. Kalau jam setengah 8 mulai jam Iya, 8. ya Nanti coach. kapan nanti dikasih tahu. Nah, yang kelima ini yang terakhir ini adalah metode yang dipakai untuk monitoring. Jadi buat teman-teman setelah kita tahu target pasarnya, target jualannya, ya kita mau ngincer siapa nih, kita mau nembak siapa gitu ya kalau dulu pacaran. Nah, berarti tinggal metode monitoringnya ya. Ini sih bisa pakai aplikasi, bisa pakai kertas selembar, kertas kosong yang jelas mesti punya pencapaian ya. Kalau saya dulu di kantor bikinnya setiap minggu ya. Ini sih versi gambarnya kalau pakai Excel teman-teman bisa pakai apa namanya grafik ya. Yang punya laptop bisa Excel kalau saran saya seperti ini ya, dibikin formatnya jadi tinggal diketik ini sebenarnya target dan completion. Completion ini lakunya berapa, lalu dibikin bulanan, dibikin tahunan gitu ya. Tentu saja buat teman-teman minimal dipahami dulu aja gitu. Nah, bagaimana kalau omset kita targetnya tinggi ya, memang mau nggak mau teman-teman 25 saya pikir bisa sendiri, 200 mungkin masih bisa sendiri, cuma di atas 200
memang teman-teman mau nggak mau punya tim penjualannya, tim sales lah gitu. Nah, kalau punya tim sales berarti otomatis teman-teman mesti bikin yang namanya apa namanya monitoring berdasarkan tim penjualan gitu. Ya, jadi misalnya saya punya 3 sales ataupun saya punya 3 marketing, ya udah semua marketingnya ini dikasih target dan dimonitor satu-satu gitu. Itu teman-teman tahapannya apa ke konsolnya, nanti konsolnya di ujung aja karena waktu udah jam 9. Nah, tahapan selanjutnya adalah post test ya. Jadi buat teman-teman eh, nanti akan ada post test mengisi form kertas kerja. Jadi ini juga metode baru teman-teman. Nanti saya kasih linknya sesuai timeline. Jadi nanti akan ada form kertas kerja. Kalau teman-teman isi nanti munculnya kayak PDF 1 lembar dan ada apa namanya? Ada seperti bisnis plan lah gitu ya. Kayak kertas kerja kanvas lah. Nanti nanti saya kasih bila sudah jadi minggu depan lagi mau dibikin. Bentuknya bisnis plan sederhana. Nah, setelah itu akan diberikan e-sertifikat ya. Nah, ini di nomor 4 eh, bila ya, ini kebetulan saya juga tadi sempat informasikan kita punya asosiasi teman-teman, asosiasi Digipreneur Indonesia, sorry perkumpulan maksudnya perkumpulan Digipreneur Indonesia. Buat teman-teman yang merasa mau join perkumpulannya, sebenarnya tahun lalu sudah dibuka, sudah 200-an yang daftar, tapi belum rapih ya. Tahun ini rencananya Kosidia mulai dirapihkan, jadi nanti ada pengurusan, ketua, sekretaris, bendahara gitu, dan lain-lainnya ya. Nah, dan programnya Ya, dan Coach. jadi ini seperti ini ya. Jadi buat teman-teman, sertifikat kelulusannya sebelah kiri ini free ya. Yang sebelah kanan yang berbayar 150.000 buat setahun. Nanti dikasih sertifikat, dikasih seperti ini name tag gitu ya. Jadi dan teman-teman masuk ke dalam sebuah asosiasi. Saat ini asosiasinya yang khusus UMKM kita namakan Diginesia. Jadi perkumpulan Digipreneur Indonesia resmi, ada di Kemenhumkam dan lain-lainnya. Sebenarnya sudah dari tahun lalu, cuman tahun ini saya mau coba bereskan kembali. Nah, ini monggo buat teman-teman yang nanti berminat ya gitu. Nah, ini juga saya informasikan karena banyak juga yang minta. Sebenarnya udah cukup lama ya Coach Dina. Saya akhirnya ini sih pendampingan lanjutan aja ini buat teman-teman yang mau didampingi lanjutan, mau spesifik, mau lembar per lembar ya. Ini pendampingan sampai naik kelas gitu ya. Ini nggak wajib ini jadi saya nggak jualan juga, kan kalau merasa mau silahkan gitu ya. Saya udah bikinkan materinya. Ini biasanya saya jualnya ke korporasi. Jadi kemarin misalnya ke Pertamina gitu ya. Lalu kemarin ke beberapa institusi saya paketkan dengan mereka. Biasanya kalau siapa ke institusi paketnya biasanya 4 juta sampai 5 juta satu paket 3 bulan gitu. Nah kalau ini karena UMKM jadi biayanya ketengan. Teman ini kalau yang mau aja dan merasa perlu gitu. Ya, nanti ada bukunya, ada sertifikatnya, ada teknisnya. Emang nanti informasi detail nanti ada di belakang gitu ya. Nah, buat teman-teman setelah ini seperti diinformasikan harapannya teman-teman bersedia menjadi mentor ya. Sama ya, mentor niatannya cuma satu yang bersedia membantu sama UMKM. Ya, sama kayak Coach Dina juga dulu awalnya mentor kok, mentor, coach sekarang jadi trainer gitu ya. Nah, ini sama jadi TOT mentor nanti dikasih jadwalnya ini gratis ya. Nah, ini ada biaya cetak sertifikat dan resmi. Sorry, sertifikat resmi sama kartu mentor. Ini asosiasi saya yang satu lagi ya. Jadi teman-teman ada di Genesia, ada Harmonisia. Jadi Harmonisia ini lebih mereka yang memang mau menjadi mentor, trainer sama coach gitu. Ya, ini gambarannya. Jadi kalau ingin sertifikat ini sih gratis. Yang sebelah kanan ini teman-teman menjadi asosiasi. Asosiasi sih biasanya mereka yang jadi dosen gitu ya, mungkin dapat eh, apa namanya, dapat tambahan CV gitu ya. Dan memang sertifikatnya resmi. Kalau yang sebelah kiri dari Wiranesia, yang sebelah kanan dari Coach Prime Academy gitu. Ya. Nah, setelah itu dapat name tag juga, ini juga sama, anggotanya udah 200-an, cuman belum sempat ke follow up. Rencana saya udah mulai dirapihkan dan mudah-mudahan setelah Valentine sudah mulai terbentuk, sudah mulai ada SK, sudah mulai ada pelantikan dan mudah-mudahan saya juga bisa keliling-keliling sekaligus untuk pelantikan ya Coach Dina. Kita udah janji, belum sempat-sempat. Insya Allah segera teman-teman. Gitu sih dari saya, Coach Dina, materinya. Kita bikin formatnya sedikit rubah Coach Dina. Saya bikin breakup room teman-teman. Jadi nanti saya keliling ya. Jadi
Karena saya yakin banyak yang mau nanya Coach Dina, tapi mungkin malu-malu ataupun mungkin waktunya nggak sempat. Jadi teman-teman saya bikin breakout room. Ini saya udah bikinkan ada 5 aja dulu. Mungkin sedikit penuh tapi nggak apa-apa. Ada yang bisnisnya kuliner, bisnisnya kriya, bisnisnya fashion, bisnis jasa, bisnis lainnya ya. Kalau yang pakai laptop nanti muncul, tinggal klik. Yang pakai handphone mestinya juga muncul gitu. Nanti saya sama Coach Dina keliling-keliling sambil bertanya, sambil berdiskusi ya. Setelah itu eh, kita langsung tutup gitu. Maksud saya tutup itu jadi kita tidak lagi kembali ke room besarnya ini ya. Jadi nanti di room kecil itu yang kalau memang mau sudahan ditutup, cuman kalau yang mau begadang misalnya Pak Abdus mau sampai jam 10 malam juga silakan, tapi di roomnya masing-masing. Nah, roomnya ini kalau bisa berdasarkan bisnis ya. Jadi biar saling kenalan mungkin nanti saling ini ya gitu. Ataupun mau keliling-keliling juga boleh kok. Ini bisa saling keliling. Kurang lebih seperti itu Coach Dina. Kalau sudah siap saya buka roomnya ya. Kadang-kadang tetap ada yang nggak bisa ke room kecil, jadi tetap bisa di room ini juga nanti ada saya juga. Cuman nanti saya keliling-keliling. Itu teman-teman, Siap, Coach. terima kasih. Silahkan masuk ke roomnya. Nanti saya sama Coach Dina keliling-keliling. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan ya bisa bisa pilih tuh. Mestinya ada pilihannya. Ada nggak Coach Dina pilihannya? Nggak ada, Coach. Mestinya ada mestinya. Sudah ada coach di sebelah kanan, pojok kanan ya kalau di handphone. Iya. Ada Coach Chandra baru muncul. Pojok kiri kanan. Ada coach. Ya, ada ya. Oke. Nggak ada tuh bro. Mestinya ada ya. Belum ada coach. Diklik Belum dulu, ada. diklik layarnya, nanti ada sebelah kiri atas itu ada bergabung ke ruang diskusi. Jadi jangan kita klik layar. Iya, udah klik layar. Oh, ya. Oke. Bisa keliling-keliling Bocan. Bodan ikut nggak? Izin coach. Coach Ada coach Dani dari tadi ada coach. Nggak ada. Coba lo jadiin post. Nggak ada di gue. Nggak ada. Oke. Silakan teman-teman yang mau gabung di room besar, room kecil-kecil juga bisa tadi masuk kayak gitu. Izin coach Farhan boleh? Boleh, silakan. Coach mau tanya, perkenalkan saya Sri Sutrasari dari tim Samling Sutra. Saya aja. Coach, itu yang tadi di Digipreneur itu coach, boleh tahu nggak seperti apa ya kelebihannya gitu ya coach namanya? Gimana ya coach? Itu Digipreneur. Di Genesia apa di Jepun nih? Di Genesia ya. Ya di Indonesia ya. Oh ya, maaf coach di Indonesia. Itu organisasi aja Bu, mungkin kalau tahu Kadin, HIPMI kayak gitu. Ini ya organisasi isinya UMKM yang memang sudah go digital. Jadi nanti namanya panjang itu perkumpulan usaha mikro kecil menengah berbasis digital ya. Jadi nanti teman-teman yang memang mau mencoba bergabung bersama organisasi bisa join, kalau mau menjadi pengurus bisa menjadi pengurus dan selanjutnya. Nanti organisasi ini biasanya nanti akan audiensi ke bisa kemana-mana sih, ke Pentahelix, bisa ke kampus, bisa pemerintahan, bisa sambil jualan produknya dan lain-lain. Jadi kalau di Indonesia lebih ke UMKM-nya, kalau Indonesia lebih ke mentor, trainer dan coachnya. Bisa pilih salah satu, bisa dua-duanya gitu. Oh gitu. Dan bukan komunitas ya, kalau ini memang ada organisasinya, jadi ada SK-nya, ada resmi lah gitu. Teman-teman bayanginnya gitu. kayak HIPMI, Kadin gitu. Baik coach, Ya, terima silakan. kasih. Coachnya boleh di ruang ini mungkin sambil sesi konsultasi sambil yang lain mungkin. Siap, Coach. Di saya nggak muncul soalnya break roomnya. Room berapa nggak muncul ini. Pilihannya Oke, ada, monggo. pilih Bu, maksudnya. Tapi kita nggak Nggak apa-apa, ada, Coach. nanti coach Ya, di sini. agak aja sama coach Chandra yang keliling. Siap. Siap. Oke. Monggo, teman-teman. Saya keliling ya. Ya coach.
Iya, nggak tahu kenapa ini laptop saya kok nggak muncul ya. Di sini ada pilihannya, Oke, Mbak. Belum muncul loh, Pak, Nggak apa-apa, di sini di aja. coach. iya, nggak apa-apa. Oke, teman-teman, ada yang mau diskusiin lagi? Monggo silakan, langsung aja. Silakan, teman-teman. Halo, kayaknya udah pada ini ngerti semua kayaknya nih coach. Jelas semua. Monggo, ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Masih belum bisa gabung dengan grup kecilnya, coach. Di sini, di sini aja nggak apa-apa. Di sini aja Oh juga nggak iya, apa-apa. Monggo, baik. Terima kasih. silakan. Ada yang nanya di kolom chat, boleh dibaca nggak kalau sedina? Oke. Ada yang tulis di chat juga boleh. Di HP muncul coach break room-nya, tapi di ini nggak ada. Monggo teman-teman, mau nulis di chat juga boleh. Saya Rita sama ya, Peprenan 2023, Bu. Oke. Yanti, Bu Yanti atau yang lain? Bu Enok, Bu Kartika. Teman-teman kalau ada yang tutup. Aren cair praktis loh, bisa dipakai taruh di dapur tuh. Enak kan nggak boleh diiris-iris sama bunganya, tinggal tuang aja. Promosi di grup di break room. Monggo teman-teman. Eh di sini juga boleh kok, teman-teman. Nggak harus masuk ke break room. Di sini juga boleh. Ada yang mau ditanyakan, ada permasalahan dengan bisnisnya, dengan usahanya. Silakan. Nggak ada? Oke, kalau nggak saya coba Oke. saya akan masukin satu-satu deh. Ya, oke, siap coach. Tadi Dani lagi di bidang jasa coach, tadi coach udah masuk breakout room dia tadi. Bisa pindah-pindah nggak sih sebenarnya? Bisa kan pindah ya? Bisa coach, bisa. Kalau co-host bisa coach. Enggak, kalau ini, kalau anggota? Kalau peserta maksud gue. Kalau peserta masuk keluar dulu, baru ini kalau kita co-host kita bisa pindah-pindah, ada langsung pilihan coach. Kacan. Lah gua sana-sana aja deh, biar ini. Dari kampus juga tuh kayaknya. Enggak, Pepe. Tidak enggak. Dina belum bisa keliling, bisa Bu Dina. Udah co-host kok. Coba klik di bawah-bawahnya itu di yang bukan mute gitu, recording gitu. Oh, tapi bol jadinya desit, Iya tuh.